yang masih memasukkan pasal 116, 117, dan 118 di mana alur pelayanan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah adalah Kementerian Perhubungan. Karenanya semestinya tidak ada biaya yang dikenakan kepada barang, karena barang hanya tumpangan dari sarana yang mengangkut dan menggunakan alur itu sendiri. Tetapi saya tidak dalam penekanan kapal atau pelayaran, karena dalam undang-undangnya sudah jelas menyatakan bahwa alur pelayaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah Kementerian Perhubungan. Apabila ada peraturan di bawahnya, apakah itu Dirjen atau Menhub, menurut saya ini akan bertabrakan dengan undang-undang yang sudah disahkan tahun 2024. Sudah bisa dilakukan Dengan Pelindo, dengan Ombudsman, dan juga dengan KPPU, agar supaya ini bisa dievaluasi kembali dan didudukkan persoalan ini kepada porsinya atau kepada tempat yang semestinya, agar supaya tidak timbul lagi kesalahan-kesalahan yang bisa berujung pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau ini dianggap adalah soal administrasi, barangkali ini lebih tepat disebut soal administrasi, maka ini secepatnya harus diperbaiki. Tetapi kalau ini dibiarkan, saya mengkhawatirkan karena ada undang-undang di atasnya yang agak sedikit disenggol, itu khawatir ini menjadi persoalan hukum. 6, di mana setidaknya ada 12 komoditas yang dilarang impor. Terus yang kedua soal tadi masalah hukum yang sebelumnya masih harus selalu taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun tentu GIMSI juga punya harapan. Harapannya adalah apabila ada larangan atas komoditas yang diimpor, di mana sebelumnya itu komoditas itu sudah biasa diimpor, tentu GIMSI berharap ada solusi agar supaya pelaku usaha ini tetap bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Karena kalau bicara aktivitas perusahaan, di situ di dalamnya ada karyawan, ada keluarganya, ada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Katanya GIMSI tetap berharap agar regulasi itu benar-benar regulasi yang tujuannya adalah untuk pembinaan, bukan pembinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 terkait keterlibatan berlakunya KUHP, di mana dalam KUHP itu ada keterlibatan aparat penegak hukum atau kepolisian, maka ini juga kami akan berupaya untuk mensosialisasikan hal-hal seperti ini agar tidak menjadi persoalan atau masalah bagi para pelaku usaha. Namun juga sekali lagi, sebagai asosiasi yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha, tentu harus dibedakan antara pelanggaran yang disengaja dengan karena ketidaktahuan atau 1, 2, 3 smile, gaya GIMSI smile. Oke, selanjutnya gaya cuannya boleh Bapak Ibu cuan. 2026 semakin cuan untuk kita bersama ya. 1, 2, 3 smile.